Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Rizkiah, NIM saya 241186206286. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Muarubungo, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4F Mandiri. Mata kuliah evaluasi pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Abduludin, SPDI, MPDI. Nah, baiklah, di sini saya akan memenuhi atau menjawab pertanyaan soal UTS yang diberi oleh Bapak dosen Dr. Abduludin, SPDI, MPDI. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Ya, jawabannya adalah tes adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, atau bakat seseorang. Nah, dalam dunia pendidikan, tes itu biasanya diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana mereka telah memahami materi pembelajaran yang telah diajarkan. Nah, tes ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk melihat keberhasilan proses belajar mengajar baik dari sisi siswa maupun guru. Nah, tes ini tidak hanya berupa soal tertulis, tetapi juga bisa berbentuk lisan, praktik, atau observasi. Nah, yang terpenting tes ini harus dirancang secara sistematis agar hasilnya benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik secara objektif dan akurat. Nah, oleh karena itu dalam menyusun tes diperlukan perencanaan yang matang. Nah, adapun aspek-aspek dalam perencanaan tes, yang pertama, menentukan tujuan tes. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dari tes yang akan dibuat. Apakah tes tersebut untuk mengukur pemahaman, keterampilan, atau sikap. Tujuan tes ini yaitu harus jelas agar tes yang disusun sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kompetensi atau materi yang akan diujikan. Nah, materi tes harus sesuai dengan kurikulum dan apa yang telah diajarkan kepada peserta didik. Nah, guru perlu memilih bagian materi yang penting dan relevan untuk diukur. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi tes. Nah, kisi-kisi merupakan pedoman dalam pembuatan soal. Di dalamnya terdapat indikator, materi, bentuk soal, dan tingkat kesulitan. Nah, kisi-kisi membantu agar soal yang dibuat terarah dan mencakup semua aspek yang ingin dinilai. Yang keempat, menentukan bentuk dan jenis tes. Nah, tes itu bisa berbentuk pilihan ganda, isian, uraian, atau praktik. Nah, pemilihan bentuk tes harus disesuaikan dengan tujuan penilaian. Nah, misalnya untuk mengukur pemahaman mendalam, biasanya digunakan soal uraian. Nah, yang kelima, menentukan tingkat kesulitan soal. Nah, soal harus bervariasi, mulai dari yang mudah, sedang, hingga sulit. Nah, dalam hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh, tidak hanya pada satu tingkat saja. Nah, yang keenam, menentukan jumlah soal dan waktu pekerjaan. Nah, jumlah soal harus proporsional dengan waktu yang tersedia. Nah, jangan terlalu banyak sehingga siswa itu tidak sempat menyelesaikannya, dan jangan terlalu sedikit sehingga kurang menggambarkan kemampuan. Nah, yang ketujuh,
Menyusun pedoman penskoran. Nah, agar penilaian itu objektif, perlu dibuat pedoman penskoran atau kunci jawaban yang jelas. Nah, untuk soal uraian biasanya dilengkapi dengan rubrik penilaian. Yang kedelapan yaitu melakukan uji coba dan revisi tes, yaitu sebelum digunakan secara luas. Nah, tes itu sebaiknya diuji coba terlebih dahulu. Nah, untuk melihat apakah soal sudah valid, reliable, dan mudah dipahami. Nah, jika ada kekurangan, maka perlu diperbaiki. Nah, kesimpulannya itu adalah tes itu kan adalah alat penting dalam evaluasi pembelajaran yang harus dirancang dengan baik. Jadi, perencanaan tes itu yang matang akan menghasilkan alat ukur yang valid dan dapat memberikan gambaran kemampuan peserta didik secara tepat. Iya, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Jawabannya adalah cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotor itu perlu dilakukan secara terencana. Nah, sistematis dan sesuai dengan tujuan pembelajar agar penilaian itu benar-benar menggambar kemampuan peserta didik itu secara utuh. Nah, pertama, guru harus menetapkan indikator pencapaian hasil belajar. Nah, berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Nah, indikator ini menjadi acuan utama dalam menyusun soal atau instrumen penilaian. Nah, indikator harus jelas, terukur, dan sesuai dengan ranah yang akan dinilai. Nah, baik kognitif, efektif maupun psikomotor. Nah, ada 3 aspek gitu, kognitif, efektif, afektif, dan sama psikomotor. Nah, ya saya akan menjelaskan aspek itu. Nah, yang pertama pada aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini pengembangan soalnya itu bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir siswa. Nah, guru dapat menggunakan acuan tingkatan kemampuan berpikir mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi hingga mencipta. Nah, bentuk soal yang digunakan bisa berupa pilihan ganda, isian singkat, benar salah, maupun uraian. Nah, dalam penyusunan soal penting untuk memastikan bahwa setiap soal ini sesuai dengan indikator atau tidak. Nah, menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta memiliki variasi tingkat kesulitan. Selain itu, soal ini juga harus menghindari ambiguitas dan memiliki kunci jawaban yang jelas. Nah, selanjutnya pada aspek afektif. Nah, aspek afektif ini yaitu penilaian itu difokuskan pada sikap, nilai, dan karakter siswa. Nah, jadi pengembangan instrumen pada aspek ini itu tidak selalu berbentuk soal tes tertulis. Nah, tetapi lebih banyak menggunakan teknik non-tes seperti observasi, angket, jurnal, dan penilaian diri gitu. Guru perlu menentukan indikator seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Kemudian dibuatlah lembar pengamatan atau pernyataan sikap yang dapat menilai sejauh mana siswa itu menunjukkan perilaku tersebut. Nah, dalam kegiatan pembelajaran. Nah, penilaian itu dilakukan secara terus-menerus agar hasilnya itu lebih objektif dan akurat. Nah,
Kemudian pada aspek psikomotor, yaitu pengembangan penilaian berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan praktik siswa gitu. Instrumen yang digunakan biasanya berupa tes praktik, project atau untuk unjuk kerja gitu. Nah, guru itu perlu menetapkan indikator keterampilan yang jelas, seperti ketepatan langkah kerja yang jelas, seperti ketepatan langkah kerja, penggunaan alat, hasil akhir, dan kerapian. Nah, untuk mempermudah penilaian, guru itu harus menyusun rubrik yang berisi kriteria dan skala penilaian yang terperinci gitu, sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan konsisten. Nah, secara umum langkah-langkah dalam pengembangan soal tes itu yang pertama meliputi yaitu menentukan tujuan dan indikator pembelajaran. Yang kedua, memilih bentuk instrumen yang sesuai dengan aspek yang dinilai. Yang ketiga, menyusun butir soal atau instrumen penilaian. Yang keempat, membuat pedoman panskoran atau rubrik gitu. Yang kelima, melakukan telaah atau uji coba untuk melihat kualitas soal. Dan yang keenam, merevisi soal agar lebih valid dan reliable gitu. Dengan demikian itu, pengembangan soal tes itu yang baik harus mampu mengukur yaitu tadi 3 aspek tersebut secara seimbang. Nah, jadi penting agar guru itu tidak hanya menilai kemampuan pengetahuan siswa saja, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa, sehingga hasil penilaian siswa itu benar-benar mencerminkan pencapaian belajar secara menyeluruh. Ya, yang ketiga, apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik, dan jelaskan. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu ciri-ciri butir soal tes yang baik adalah butir soal yang mampu mengukur kemampuan peserta didik secara tepat, adil, dan konsisten. Nah, yang pertama yaitu validitas. Nah, butir soal dikatakan baik jika benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, misalnya jika tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep, maka soal harus menguji pemahaman, bukan sekedar hafalan saja. Nah, jadi isi soal harus sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar. Nah, yang kedua, reliabilitas. Nah, artinya soal tersebut itu memberikan hasil yang konsisten. Nah, jika tes diberikan kepada kelompok yang sama dalam kondisi yang sama, jadi hasilnya tidak jauh berbeda gitu. Jadi butir soal yang baik itu tidak menimbulkan penafsiran ganda yang bisa membuat hasil itu berubah-ubah. Nah, yang ketiga yaitu tingkat kesukaran. Nah, soal yang baik itu memiliki tingkat kesukaran yang seimbang. Nah, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Nah, idealnya dalam satu tes itu terdapat variasi soal. Nah, dari mudah, sedang, dan sulit. Nah, agar dapat membedakan kemampuan siswa itu secara merata gitu. Ya, yang keempat yaitu daya pembeda. Nah, butir soal harus mampu membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi dan rendah. Nah, soal yang baik akan dijawab benar oleh siswa yang pandai.
Nah, dan cenderung salah itu oleh siswa yang kurang memahami materi yang dijelasin oleh guru tersebut. Nah, yang kelima yaitu kejelasan bahasa. Nah, soal harus ditulis dengan bahasa yang jelas. Nah, tidak berbelit-belit. Nah, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, jadi hindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau bisa ditafsirkan lebih dari satu makna gitu. Yang keenam yaitu tidak menimbulkan bias. Nah, soal harus adil dan tidak memihak ke kelompok tertentu. Nah, baik dari segi budaya, gender, maupun latar belakang sosial. Nah, semua siswa itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk memahami soal tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu berfungsi dengan baik atau disebut efektivitas pengecoh gitu. Nah, khususnya pada soal pilihan ganda. Nah, pilihan jawabannya salah, dikstraktor. Nah, harus masuk akal. Nah, sehingga benar-benar menguji pemahaman siswa, bukan asal pilihan saja gitu. Jadi butir soal tes yang baik itu adalah soal yang valid, reliable, memiliki tingkat kesukaran yang tepat, mampu membedakan kemampuan siswa. Nah, menggunakan bahasa yang jelas, bebas dari bias, serta memiliki pilihan jawaban yang efektif. Nah, dengan memenuhi ciri-ciri tersebut, tes itu dapat menjadi alat evaluasi yang akurat dan bermanfaat dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli. Sertakan sumber yaitu berisi nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Ya, jawabannya yang pertama, definisi evaluasi menurut Ralph Taylor. Evaluasi adalah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Nah, Taylor menekankan bahwa evaluasi itu dilakukan dengan membandingkan hasil belajar peserta didik dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, sumbernya yaitu Taylor, R.W. 1949, Basic Principles of Curriculum and Instruction, Chicago, 2, University of Chicago Press. Yang kedua yaitu definisi evaluasi menurut Steve Lebem. Nah, menurut Steve Lebem yaitu evaluasi itu adalah proses untuk memperoleh, menggambar, dan menyediakan informasi yang berguna dalam menilai alternatif keputusan. Nah, ia menekankan bahwa evaluasi itu bertujuan membantu pengambilan keputusan. Nah, sumber yaitu Steve Lebem, D.L.1971, Educational Evaluation and Decision Making, Itasca, Illinois, Peacock's Publisher. Yang ketiga, definisi evaluasi menurut Arik Kunto. Nah, evaluasi menurut
Arikunto itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang kemudian digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Nah, evaluasi itu sering dikaitkan dengan pengukuran dan penilaian. Nah, sumbernya yaitu Arikunto, S titik 2013 titik dasar-dasar evaluasi pendidikan titik Jakarta titik 2 Bumi Aksara. Nah, kesimpulannya yaitu dari ketiga pendapat tersebut, yaitu dapat disimpulkan bahwa evaluasi itu merupakan yang pertama proses sistematis. Nah, yang kedua untuk mengumpulkan informasi, yang ketiga guna menilai pencapaian tujuan, yang keempat sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya, nomor 5 yaitu tentukan tingkat kesukaran dan daya beda butir soal berikut. Nah, di sini kan ada kolom atau tabel nomor 1 sampai 15 dan ada juga responden R1 sampai R15 dan ada juga nomor butir tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tingkat kesukaran. Saya menggunakan rumus P yaitu sama dengan indeks tingkat kesukaran. Yang B yaitu banyak peserta yang menjawab benar. Yang ketiga J sama dengan jumlah seluruh siswa. Ya, kan tadi tuh ada R1 sampai R15. Nah, tingkat kesukarannya yaitu saya menggunakan rumus tadi, P sama dengan B dikurang JS. Nah, jadi R1, R2, R4, R6, R7, R11, R13 sama R14 itu nilainya itu sama 7. Sama-sama 7 siswa yang menjawab benar. Nah, jadi P indeks tingkat kesukaran sama dengan B banyak peserta yang menjawab benar yaitu 7 siswa menjawab benar, JS yaitu jumlah siswa yang jumlah seluruh siswa yaitu 15 siswa. Nah, jadi 7 dikurang 15 itu sama dengan min 8. Nah, jadi kriterianya di sini ada 3 kriteria. Nah, yang pertama dari 0,00 sampai 0,30 yaitu sukar. Nah, yang kedua yaitu 0,31 sampai 0,70 itu sedang. Nah, yang ketiga yaitu 0,71 sama dengan 1,00 atau 10 itu mudah. Nah, jadi kriterianya tadi itu mudah. Nah, mudah karena di situ kan min 8. Nah, jadi saya gabung aja dari R1, R2, R4, R6, R7, R11, R13, R14 tadi. Karena jumlahnya itu kan sama-sama 7 siswa. Jadi daripada saya menjelaskan terlalu panjang, saya bikin begitu aja. Yang begitu aja biar jelas. Saya bikin seperti itu. Saya ringkas saja seperti itu. Yang kedua yaitu R3, R9, R10 sama R12. Nah, nilainya itu juga sama, yaitu sama-sama dengan 6 siswa yang menjawab benar. Jadi saya gabungin aja biar singkat. Di situ juga memakai rumus yang sama, P sama dengan B dikurang JS, yaitu P indeks tingkat kesukaran, B banyak peserta yang menjawab benar itu adalah 6 siswa yang menjawab benar. Nah, J yaitu jumlah seluruh siswa itu ada 15 siswa.
siswa. Jadi 6 dikurang 15 itu sama dengan min 9. Nah, jadi kriterianya tadi kan ada 3. Itu 0,00 sampai 0,30 itu kan sukar. Yang kedua itu 0,31 sampai 0,70 itu sedang, dan 0,71 sampai dengan 1,00 itu mudah. Jadi di sini adalah kriterianya adalah mudah. Nah, kenapa saya gabung R3, R9, R10, R12 itu karena biar mempersingkat video saja. Yang ketiga yaitu R5 sama R8. Nah, saya juga memakai rumus yang sama, yaitu P sama dengan B kurang JS. Nah, P itu yaitu indeks tingkat kesukaran. P yaitu banyak peserta yang menjawab benar 8. Nah, jadi kan R5 sama R8 itu kan sama-sama 8 siswa yang menjawab yang benar. Jadi saya satukan saja rumusnya. Kayak saya bikin satu rumus saja. Satu rumus saja biar videonya nggak terlalu panjang, yaitu JS yaitu jumlah seluruh siswa 15, ada 15 siswa. Jadi 8 dikurang 15 itu sama dengan min 7. Jadi kriterianya tadi kan udah ada 3. Nah, jadi yang pertama itu kan 0,00 sampai 0,30 itu sukar, 0,31 sampai 0,70 itu tadi sedang, 0,7 sama 100 itu mudah. Berarti di sini kriterianya itu sedang karena min 7, 0,31 sampai 0,70. Nah, jadi kriterianya sedang. Nah, sudah itu yang terakhir yaitu R15. Saya memakai rumus yang sama, yaitu P sama dengan B kurang JS tadi, yaitu tingkat kesukaran. B banyak peserta yang menjawab benarnya itu ada 5. Jadi R15 itu ada 5 siswa yang menjawab yang benar. Nah, jadi JS itu jumlah seluruh siswanya ada 15. Jadi 5 dikurang 15 itu sama dengan min 10. Jadi kriterianya termasuk kriteria mudah, yaitu tadi 0,71 sampai 1,00 yaitu mudah. Nah, dan di sini juga saya menjelaskan daya beda butir soal. Yang pertama saya memakai rumus, yaitu D sama dengan BA kurang BB dibagi JS gitu, dibagi J. Nah, BA itu sama dengan jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar. Nah, BB yaitu sama dengan jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Nah, J yaitu jumlah peserta didik. Jadi di sini ada nomor KA yaitu nomor ke atas. Nah, tadi kan ada R1 sampai R15. Nah, di sini nomor yang ke atasnya yaitu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 itu. Nah, jadi ditambah semuanya nilainya, yaitu totalnya ada 96. Nah, sedangkan nomor ke bawah yaitu cuman R15 5. Nah, jadi nilainya totalnya itu ada 5. Nah, kan R15 itu 5. Jadi cuman 5. Nah, saya pakai rumus tadi, yaitu D BA dikurang BB bagi J sama dengan. Nah, jadi D nomor ke atasnya tadi 96 dikurang 5
setelah itu jumlah seluruh siswanya ada 15. Nah, jadi ada 91 nilai. Jadi ada 91 nilai. Jadi kan kriterianya ada 4 kriteria, yaitu 0,40 itu ke atas, sangat baik. Nah, yang kedua 0,39 itu baik. Nah, 0,20 yaitu sampai 0,29 itu cukup, tapi perlu direvisi. Nah, yang di bawah yaitu 0,19 yaitu kurang, perlu diganti. Nah, jadi karena nilainya 91, jadi kriterianya itu yaitu sangat baik. 0,40 yaitu kan ke atas. Jadi kriterianya itu sangat baik. Ya, itulah hasil jawaban UTS dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.